Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Kami orang Karawang, bagian dari orang Sunda, sangat mengutuk keras apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI seorang Arteria Dahlan, yang mana beliau menyampaikan seakan-akan bahasa Sunda adalah disamakan dengan teroris yang tidak boleh dipakai dalam lingkungan-lingkungan rapat. Dan tanpa disadari sudah melanggar pasal 156A KUHP, sanksinya 5 tahun, masuk penjara. Sepakat tidak kalau Arteria Dahlan di penjara? Sepakat tidak kalau Arteria Dahlan dipecat sebagai wakil rakyat? Sebagai anggota DPR, apakah dia bisa diproses hukum pidana? Bisa. Katanya sangat kalau bisa. anggota DPR dilindungi. Enak aja. Ya, coba akan penjelasan aku mah akan ahli hukum. Gini, memang DPR ada imunitas hukum. Ya. Ketika on the track dia benar. Nah, pertanyaan seriusnya, si Arteria Dahlan itu sedang benar atau tidak kelakuannya? Ayo kita jihad, membela Islam dan Muslimin. Hidup mulia taubat syahid. Kami orang Karawang, bagian dari orang Sunda, sangat mengutuk keras apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI seorang Arteria Dahlan, yang mana beliau menyampaikan seakan-akan bahasa Sunda adalah disamakan dengan teroris yang tidak boleh dipakai dalam lingkungan-lingkungan rapat. Maka kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan adalah sebuah kejahatan yang berpotensi memecah belah suku bangsa. Ingat, tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada suku Sunda. Bahkan kita mempercayai bahwa Sunda bukan bicara suku, tapi Sunda adalah bangsa yang besar yang menguasai Nusantara. Bahasa Sunda ada di Kalimantan, bahasa Sunda ada di Bali, dan ada di daerah lain-lain. Memang kita akui, kita sebagai orang Sunda selalu menghadap asor pemaaf dan selalu terbuka. Tapi perlakuan orang Sunda yang ada pasor dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak ibu sekalian, kita hari ini berdiri di depan gedung DPRD Kabupaten Karawang ingin menyampaikan sikap bahwa orang Karawang merasa diusik oleh saudara Arteria Dahlan. Sepakat tidak kalau Arteria Dahlan di penjara? Sepakat tidak kalau Arteria Dahlan dipecat sebagai wakil rakyat? Omong-omong, ya teh si Arteria Dahlan cenah siga nanti bensi amat ke Sundanya. Kumaha Kang teh? Bensi kabina. Dan naon ya mah, ini sanes politik, tapi harga diri kita orang Sunda. Anu teh hafal persis kumaha dongeng. Kieu dongengna kieu. Si Arteria teh ningali entah di mana aya Kajari atau Kajati. Gitu. Kajatinya di Bandung. Nyario Sunda dalam rapat bahasa Sunda. Disuruh copot ke Kejaksaan Agung. Copot ini. Apa soblagu gitu. Ya, sementara suatu rapat dia pernah ngomong ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk kan bahasa Sunda. Kalau bahasa Jermannya plötzlich. Plötzlich. Tahu kita pernah tinggal di Jerman. Ya. Plötzlich ungefähr. Jadi karena itu dalam perspektif itu kumaha kamu berpendapat? Masa baru ngomong Sunda di rapat disuruh copot Kajati. Hari sahur abdi mah ngeulah nyarios ngeulah bahasa Sunda teh sabios-bios. Di dia di kantor pun aya hari Jumat atau hari Rebo ada English Day. Oh di dia. Jadi para petugas, ketua jurusan, ketua program studi ngobrolnya harus bahasa Inggris. Setiap hari Jumat. Nah, misalkan setiap hari. Kenapa nggak bahasa Arab?
ya terusnya teh acan seueur teu tiasa. Oh. Kunaon teh Kalau Pak? kalau Naon teh? kalau di Bandung misalkan di Bandung. ku bahasa Sunda da ngamumule bahasa. Salahna naon? Di mana lebatna gitu. Iya, di mana lepatnya? Tidak ada. Nah, itulah kebencian dan tanpa disadari sudah melanggar pasal 156A KUHP, sanksinya 5 tahun, masuk penjara. Nah, kalaupun dia sudah minta maaf, kita maafkan. Orang Islam harus begitu. Ya. Orang Sunda mah barager. Cuma kalau si ontohot belagu mah proses hukum jalan terus atuh. Iya. Betul. Karena sempat belagu nggak mau minta maaf, aya kieu gitu deh. Nah, jadi bagi para Sundawani, Sunda segala macam jaringan Sunda, USA orang Sunda asli, ini momentum muncul lagi Pajajaran. Oh ya nggak? Ya, Insya Allah Prabu Siliwangi muncul lagi, si Maung muncul lagi, dihina-hina oleh orang yang tidak mengerti sejarah bangsa ini. Jauh lebih dulu bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia. Jauh. Ya. Kalau dihitung waktu bahasa Indonesia katakanlah 1928. Satu bahasa Indonesia. Kita Sunda sebelum Masehi juga pakai bahasa Sunda. Nggak ngerti sejarah ini orang ini. Dan suka nggak suka, kita sudah semua bagian dari Indonesia yang mengakui dengan kebinekaannya. Tapi tunggal ika, satu kesatuan dalam perspektif berbangsa dan bernegara. Variabel dia mau bicara tentang bahasa Sunda dalam rapat, karena komunitasnya memang tinggal di Sunda ya. Kadang-kadang ada orang apain sebut Jawa Barat, kita bukan Jawa, kita Sunda. Ada perjuangan untuk provinsi Sunda. Mudah-mudahan Mendagri, DPR semuanya jangan lagi dihalang-halangi. Provinsi Sunda, kita bukan Jawa, kita Sunda. Oh, ada Selat Sunda. Dan jazirah kita itu, dahsyat. Sampai ke Thailand, sampai ke Filipina, sampai kemana itu jaringan Sunda itu. Ya. Nah, poin pentingnya lagi adalah tolong dibaca surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat 13. Nah, coba Akang lah sekali-sekali di Jerman mah jarang baca Quran. Jarang baca Quran mah. Abdi di ditu ge aduh ya Allah. Nongkrongnya di Mensa we. Ya. Ayat urang? Ayatna 13. So, artinya we lah. Hai manusia, sesungguhnya Hai manusia, sesungguhnya menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya Ulangi apa? Bersuku-suku? bersuku-suku Suku kita naon? suku Sunda Nu eta sukuna naon teh? suku Nu naon? ngomong Nu nyadios teh saha eta suku naon? Padang. Oh pakai Padang. Kan jadi ribut tuh Padang di Sunda teh kumaha tuh orang. Sana-sana Nah, ini ribut kan? saranya itu di situ. Supaya kamu saling kenal ke dalam kan? Saling kenal, ta'aruf. Bukan saling menghina. Quran lah ini bos, jangan main-main. Dimensi hari ini yang udah tahun 2022, ini dimensi 1443 tahun lalu. Udah berapa kak? 15 abad. 15 abad udah dikasih tahu ke Gusti Allah. Kok ontohot dong si kehet. Beleguk. Beleguk betul nggak? Iya, kayak cenah. Nah, iya modelnya nih zaman ini deh model hardolin wae nih orang nih ngerti dahar modal ulin we. Mobilnya pun plat nomornya pakai polisi salah anggota DPR. Mesti dihukum dong polisi gara-gara partainya berkuasa nggak berani. Jangan dong, hukum dong. Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamakan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali.
Kok si Atria Dahlan kecuali 5 mobilnya plat nomor sama. Astagfirullah. Jagoan pisan ya. Itulah. Kang, Ya, kemana? bisa diproses hukum pidana kan? Coba non pertanyaannya kemana? Ya, tingkah lakunya dia Kopi. yang berdampak tidak bagus itu kan sepertinya rasis ya. Membuat kerusuhan. Sara ya. Bisa sebagai belum anggota selesai, DPR. Sebagai anggota DPR, apakah dia bisa diproses hukum pidana? Bisa. Katanya Sangat kalau bisa. anggota DPR dilindungi. Enak aja. Ya, coba akan penjelasan aku mah akan malih hukum. Gini, memang DPR ada imunitas hukum. Ya, Ketika on the track dia benar. Nggak boleh ketika benar kemudian dikriminalisasi, digugat, direkol dan lain sebagainya, apalagi dihukum. Nggak boleh, benar. Sama ke Abdi ini advokat. Advokat dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh digugat perdata, tidak boleh dipidana. Non pasalnya pasal 5 dan pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, jadi Abdi ini lagi bela Kang Ahmad, Kang Ansor, aya naon gitunya. Kemudian Abdi bela dengan satu pendapat-pendapat yang mungkin membuat lawan gak enak. Dia bikin laporan polisi, ya kagak bisa lawyer kok dilaporin. On tuh. Betul. Nah, pertanyaan seriusnya, si Atria Dahlan itu sedang benar atau tidak kelakuannya? Kan tidak lagi ngapa-ngapain nih. Ngurusin apa dengan DPR ngurusin bahasa Sunda? nggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya pisan. Sementara dia sendiri ngomong ujuk-ujuk ke bahasa Sunda. Maksudnya naon ya nyari? Nah itulah Allah kasih keseliu lidahnya itu menjerumuskan dia merasa hebat, merasa ini anggotanya DPR dari partai yang berkuasa, teman presiden, bahkan dia banggain jaksa agung, dia teman dia. Wah, hukum itu nggak begitu. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Loh, kok gara-gara dia jadi anggota DPR terkecuali? Nggak bisa dong. Jangankan dia, presiden yang bisa saya gugat. Iya. Presiden saya gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anggota DPR juga saya gugat semua itu. Lewat ketuanya Puan Maharani dan wakil-wakil ketuanya. Nggak ada yang berani datang, takut semuanya takut. Nggak gentle. Kalau gentle datang dong ke pengadilan. Iya. Enggak tuh. Nah, saya lihat yang tanda tangan tuh si Atria Dahlan tuh, dia komisi 3 kan. Dia nyuruh biro hukum. Biro hukum lawan kita ya nggak level lah. Ya. Iya. Aku bilang, kalian tuh banyak duit. Kok sewa lawyer yang paling jago siapa? Nggak ada dia berani nyewa lawyer. Presiden juga nggak ngasih kuasa. Yang datang jaksa agung sama Menseknek. Tapi bukan jaksa agung dan Menseknek, kutu-kupretnya itu loh. Cecunguk-cecunguknya itu. Kan nggak menghargai kita sebagai advokat.